Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Gak terasa kita bertemu lagi pada bulan Juni. Kita percaya waktu terus berjalan. Dari itu kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan diberkati. Apapun musim yang sedang kita alami. Untuk itu hari ini saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Dan kami terus merasakan suasana surga dalam kehidupan kami, karena kami bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, terima kasih buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di gedung Sariwangi ini, maupun mereka yang ada di rumah-rumah. Mereka diberkati dan mereka dilindungi oleh karena kasih Tuhan yang limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terus tuntun mereka, tuntun kami semua ya Tuhan. Itulah yang kami ingini. Bapa, bila sebentar Engkau akan berfirman di tengah-tengah kami, berfirmanlah ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami perbuat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita percaya kita semua diberkati. Yang di rumah-rumah kita percaya diberkati. Yang ada di gedung ini semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya jerih lelah saudara tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan membalasnya. Sewaktu saudara datang ke tempat ini, kita percaya berkat Allah melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Berkat Allah juga melimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membahas tentang kebijaksanaan. Sewaktu Daud meninggal dan digantikan anaknya Salomo, Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang akan kau minta untuk memerintah Israel, bangsa yang sangat besar ini? Salomo hanya minta hikmat dan pengertian. Saudara terkasih dalam Tuhan, begitu sederhananya Salomo meminta hikmat dan pengertian. Tetapi Tuhan berfirman, saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa baca di 2 Tawarik 1 sampai dengan 13, tetapi saya singkat, saya baca. Saudara terkasih dalam Tuhan, 2 Tawarik 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka saudara terkasih dalam Tuhan, 2 Tawarik 1 ayat 12 mengatakan, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada raja-raja sesudah engkau. Saudara terkasih dalam Tuhan, sewaktu Salomo meminta hikmat dan pengertian, Tuhan memberi segalanya yang dibutuhkan oleh Salomo, yaitu harta, kekayaan, dan lain-lain. Dan kebijaksanaan. Saudara terkasih, hari ini kita belajar bagaimana apa itu kebijaksanaan. Mazmur 90 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita penting menghitung hari-hari kita sedemikian sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Sehingga kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan pada saat sekarang di era new normal ini. Di masa pandemi ini, apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan. Kita percaya sewaktu kita minta hikmat kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kepada kita hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita telah diberi hikmat dan pengertian serta kebijaksanaan, apa yang harus kita lakukan di era new normal ini? Kembali saya sampaikan,
Karena kita tahu firman Tuhan telah disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Mungkin kita semua sudah tahu melalui media yang begitu canggihnya pada saat sekarang. Saudara terkasih, firman Tuhan mengatakan kalau firman Tuhan telah sampaikan di ujung-ujung bumi, berarti kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat. Dari itu saudara, baiklah kita mempersiapkan diri kita sebijaksana mungkin. Amin. Kita harus mempersiapkan diri kita sebijaksana mungkin untuk menghitung hari-hari ini sedemikian, saudara terkasih. Sehingga kita tidak lalai menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita dapat menggunakannya dengan bijaksana. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu suatu kalau Tuhan datang segera, kita kedapatan tidak bercacat dan bercela. Untuk itu pada hari ini saudara, saya mengajak kita semua dan saya, kita benar-benar harus periksa manusia rohani kita. Kita benar-benar harus periksa manusia rohani kita. Apakah kita selama ini benar-benar makan makanan rohani? Di manakah kita makan makanan rohani? Kita bisa makan di rumah kita masing-masing, membaca firman, saat teduh dan lain sebagainya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga harus ada persekutuan seperti jemaat mula-mula. Kumpul bersama-sama, itu sangat-sangat penting. Saling membagi dan lain sebagainya, itu sangat-sangat penting. Saudara puji Tuhan, kita sudah mengadakan ibadah on-site lebih dari 2 bulan ini. Dengan mengikuti prokes yang sangat-sangat ketat. Maka saya himbau, saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita semua jemaat kita kembali lagi ke dalam persekutuan ibadah on-site. Ingat, gereja adalah rumahku. Kita harus kembali ke rumah saudara, ke rumah kita, karena gereja adalah rumahku. Untuk itu saudara terkasih, di mana kita sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, maka kita butuh namanya rumah rohani yang kasat mata. Orang yang bijaksana pasti mengandalkan Tuhan di setiap musim hidupnya. Baik musim dingin, baik musim panas, baik musim semi, baik musim gugur, musim kering, musim panen, apalagi musim pandemi ini saudara terkasih dalam Tuhan. Nelson Mandela mengatakan, kita harus menggunakan waktu dengan bijaksana dan menyadari bahwa waktu selalu siap untuk berbuat benar. Dan satu lagi saya sampaikan dari Jalaluddin Rumi mengatakan, kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Dan hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Dengan itu saudara, betapa pentingnya bijaksana itu. Kalau kita bijaksana, kita bisa mengubah kehidupan kita. Hidup dari cara lama ke dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, domba itu harus digembalakan. Katakan domba itu harus digembalakan. Puji Tuhan, saudara. Mengapa domba harus digembalakan? Kita sudah sangat tahu. Yesus pernah berkata di Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara terkasih dalam Tuhan, seekor domba itu mudah kesasar saudara terkasih dalam Tuhan. Ini bercerita saudara terkasih, selama pandemi berjalan lebih dari 1 tahun ini, kita percaya jemaat di gereja manapun saudara terkasih dalam Tuhan, jujur, mereka jujur. Kadang beribadah, kadang tidak. Kadang beribadah dari gereja-gereja lain, mendengarkan firman Tuhan dari tempat-tempat lain. Itu bagus saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi untuk kepastian kehidupan kita, apakah kita di rumah, kita benar-benar beribadah dengan sungguh? Apakah kita serius mengikuti ibadah seperti kita serius mengikuti ibadah di
Gedung Sariwangi pada saat sekarang, seperti hamba-hamba Tuhan yang ada pada saat sekarang, seperti anak-anak Tuhan yang ada pada saat sekarang. Saudara terkasih, sering disampaikan, sewaktu kita mulai ibadah, tahu-tahu bel berbunyi, dan kita keluar dari rumah, hilanglah fokus kita untuk beribadah. Tetapi kalau kita beribadah di gedung, yang saya himbau kepada saudara semua, jemaat GBI Rayon 13, untuk boleh kembali semua datang beribadah. Kita percaya kita akan beribadah dengan serius. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, di gereja tidak ada bel, tidak ada yang memanggil saudara, tetapi kita kusuk datang ke rumah Tuhan secara kasat mata, yaitu gedung gereja. Tetapi kita juga tahu semua, gereja sesungguhnya adalah kita sendiri. Untuk itu saudara, marilah kita serius datang ke ibadah raya. Amin. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, kita hidup di tengah-tengah mayoritas. Ingat, kita bukan kaum minoritas, perhatikan. Kalau kita menganggap diri kita minoritas, kapan kita menjadi mayoritas? Tetapi kita adalah bagian dari mayoritas. Kita bangsa Indonesia, kita mencintai negeri kita. Kita adalah bagian dari mayoritas. Untuk itu kita harus menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap orang yang ada di dekat kita. Dimanapun kita diutus, kita akan menjadi berkat dan kita akan menjadi terang dan kita akan menerangi setiap kegelapan. Hidup di dalam terang, saudara, artinya kita harus mempunyai hati yang damai. Hati yang damai berarti saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus berdamai kepada setiap orang. Sering saya sampaikan, kita harus menerima satu dengan lain apa adanya, bukan ada apanya. Itu penting sekali saudara. Kita menerima seseorang dalam kehidupan kita, itu penting. Itulah namanya kesatuan, itulah namanya unity, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kita harus cerdik melihat situasi dan kondisi. Jangan berlama-lama enggak datang beribadah. Kita harus datang ke ibadah di gedung gereja. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, lebih dari 1 tahun kita tidak membuka ibadah secara onsite. Sekarang kita percaya badai itu pasti berlalu. Untuk itu marilah kembali saya sampaikan, sewaktu kita ibadah onsite, kita akan lebih serius lagi dengan diri kita, dan kita akan lebih serius lagi dengan Tuhan. Saudara terkasih, kalau jemaat Tuhan sudah berani datang ke mal-mal, jemaat Tuhan sudah berani datang ke restoran-restoran, sudah berani berkumpul-kumpul, sudah berani datang ke setiap pertemuan, sudah berani datang ke pesta-pesta. Yang menjadi pertanyaan saudara, mengapa ada beberapa orang tidak berani datang ke gereja untuk memuji Tuhan, tetapi berani keluar di luar beramai-ramai? Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, sedangkan gereja kita batasi hanya sampai paling banyak 150 orang. Kita prokes buat sebaik-baik mungkin, sehingga semua untuk kenyamanan dan keamanan. Maka untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya himbau sekali lagi, mari kita harus berani datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan menyembahnya di dalam persekutuan. Katakan saya berani. Katakan saya berani. Saudara yang di gedung-gedung ini, katakan saya berani. Katakan saya berani. Katakan saya berani. Maka terjadilah seperti apa yang kau katakan. Ingat, Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Maka bijaksanalah kita gunakan waktu yang ada. Be wise. Ingat, iblis tidak suka kita beribadah. Iblis suka kita menjauh daripada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya saudara, iblis sedang mencari orang-orang yang lengah di luar sana untuk ditelannya.
Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak kembali ke rumah Tuhan dengan benar-benar, kita harus benar-benar waspada. Apalagi masih ada kekhawatiran. Jangan sampai roh kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita. Karena roh kekhawatiran akan menimbulkan roh ketakutan yang mencekram anak Tuhan yang tidak datang ke gereja. Tetapi kalau kita datang ke gereja, kita percaya kita akan lebih kuat, saudara. Kembali saat sekarang, kita tidak bisa berbicara seperti tahun 2020 lagi. Ini adalah tahun 2021. Kita harus bijaksana, seperti saya katakan. Kita harus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Sudah lama kita tidak datang ke gereja. Sudah lama kita tidak menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, di rumah Tuhan, yaitu di gunungnya yang kudus. Tetapi kita percaya semua anak-anak Tuhan sekarang telah berani untuk beribadah ke gereja, telah berani untuk datang ke gereja, karena kita percaya penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bertanya, memang pada saat sekarang masih dibatasi umur 60 tahun ke bawah. Tetapi kita percaya bulan depan kita harus punya iman yang 60 tahun ke atas pun bisa datang ke gereja. Amin. Kita bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti sebelum pandemi ini. Kita bisa bersama-sama, kita punya iman untuk memuji Tuhan. Kita bisa bertemu dengan orang-orang seiman di dalam persekutuan ibadah raya. Tapi yang penting tetap sekali lagi saya sampaikan, kita jangan sampai salah apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kita harus terus menjaga prokes dengan baik. Kita harus terus menjaga keamanan, kenyamanan. Kita perlu sehat, kita perlu kuat, kita perlu semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, saatnya sekarang para gembala harus mencari dombanya yang terhilang. Jangan sehingga domba itu tidak salah langkah, tidak salah jalan. Mungkin saudara, bukan hanya gembala-gembala yang ada di cabang-cabang atau di ranting-ranting. Perhatikan para gembala kul yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan di kul-kul. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Kepercayaan yang Tuhan berikan. Mulai hari ini, sewaktu saya menyampaikan ini, mari saudara, saya ajak kita kumpulkan orang-orang yang ada di kul kita. Baik secara onsite kalau mengizinkan. Saudara terkasih, mengapa? Karena manusia itu perlu bersekutu. Karena manusia adalah makhluk sosial. Sehingga manusia itu harus mempunyai teman. Teman bercanda, teman bermain, saling tegur dan sapa. Tetapi sekali lagi, prokes tetap dijalankan. Ingat saudara, gembala yang baik akan meninggalkan 99 ekor domba dan mencari 1 ekor yang terhilang. Untuk itu saudara terkasih, Tuhan itu sangat mengasihi setiap manusia. Di era Pentakosta ketiga ini kita percaya akan ada penuaian secara besar-besaran. Penuaian secara besar-besaran. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua orang akan diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan, kita beruntung, kita berbahagia, kita percaya warga negara kita adalah di surga. Tetapi orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus beritakan firman. Firman Tuhan mengatakan kita harus memberitakan firman sampai ke ujung-ujung bumi. Kita percaya kita beritakan firman Tuhan dan Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi saudara, sebagai insan Pentakosta, kita percaya Roh Kuduslah yang berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus menjadi orang yang bijaksana dan berintegritas. Mengapa harus penuh Roh Kudus? Penting saudara, kita harus penuh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan kita dari dosa. Roh Kuduslah yang memberi sesuatu kepada kita. Roh Kuduslah yang menasehatkan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang sering saya sampaikan. Karena gereja kita adalah gereja Pentakosta klasik. Dari itu saudara terkasih,
Kita harus terus mengandalkan karya Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita. Sehingga sewaktu kita menghasilkan sesuatu yang besar, saudara terkasih, kita percaya kita tidak menjadi sombong karena kita tahu Roh Allah sendiri yang bekerja atas kita. Tuhan begitu indahnya, Tuhan begitu mulianya, mau bekerja sama dengan kita, seorang manusia, seorang hamba. Jadi kesempatan yang indah ini saudara, jangan sampai dilalaikan. Terlebih lagi saya himbau semua pelayan Tuhan yang pernah mengalami, yang sering mengalami kasih karunia Tuhan, artinya mengalami kebaikan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan saudara. Jangan sekali-sekali meninggalkan pelayanan. Jangan sesekali meninggalkan pelayanan. Karena saudara terkasih, suatu Tuhan Yesus, suatu Tuhan memanggil kita, ada rencana Tuhan yang besar, yaitu memakai kehidupan setiap kita yang mau, katakan yang mau. Dan saya percaya semua kita mau dipakai Tuhan. Mengapa saudara kita mau? Karena kita tahu kehidupan di dunia ini sangat-sangat fana sekali. Nanti sewaktu Tuhan datang, kita akan bersama-sama Tuhan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Maka dari itu saudara, kembali saya sampaikan betapa butuhnya kita orang-orang Pentakosta klasik, yaitu yang mempercayai, bukan saja mempercayai, Tuhan yang mempercayai Roh Kudusnya untuk memakai kehidupan kita semua. Dari itu saudara terkasih, maka setiap hari kita harus minta, maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Mengapa kita harus minta setiap hari? Supaya kepenuhan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi saya sampaikan sedikit saudara, sebagai insan Pentakosta, kita benar-benar harus andalkan Tuhan. Itu namanya bijaksana. Dengan dipenuhi Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri. Kalau Roh Allah, Roh Tuhan sendiri ada dalam kehidupan kita, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Jadi kita bukan hidup di dalam daging, tetapi kita hidup di dalam Roh. Amin. Jadi saudara, dalam setiap langkah hidup kita, sekali lagi dalam setiap musim apapun juga, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan, jadi jangan kita andalkan kekuatan sendiri, jangan andalkan manusia, sebab resikonya kita bisa menjauh dari Allah. Tapi andalkan Tuhan dalam segala hal. Sekali lagi, tapi kita harus andalkan Tuhan dalam segala hal. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, pastilah orang yang rendah hati, pastilah orang yang diberkati, dan pastilah orang itu adalah orang yang mempunyai hati yang bijaksana. Yeremia 17 ayat 5, 7, dan 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Apalagi saudara saya sebagai anaknya. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi khawatir itu tidak ada gunanya. Karena kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja umurmu. Bahkan kekhawatiran itu bisa menekan hidupmu. Artinya bisa memperpendek umur. Inilah yang dialami manusia sekarang. Saudara, di masa pandemi ini, kita sering dengar banyak orang mati, banyak orang meninggal. Bukan karena COVID, tetapi orang meninggal karena kekhawatiran. Kekhawatiran menimbulkan ketakutan. Ketakutan yang hebat membuat suatu kematian. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia Tuhan yang memelihara hidupmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan,
ada jaminan dari Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan saudara sedikit lagi. Saya ulang, Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Sebagai orang-orang yang berintegritas di era Pentakosta ketiga ini, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus cek kehidupan kita dengan serius, dengan hati yang bijaksana. Kita harus mengecek benar-benar hati kita. Apakah kita sudah siap menerima kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah siap? Maranatha, Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Untuk itu kita mengecek diri kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah kita hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging? Hal ini sering kita sampaikan. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Karena kita percaya, semua buah roh itu hasil karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sekali lagi saya minta semua para jemaat Tuhan, gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, kita harus terus minta Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita dan memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Sehingga kita tahu dan kita mempunyai hati yang bijaksana. Untuk itu saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Kita percaya firman Tuhan ini akan meremah masuk ke dalam lubuk hati saudara dan menginsapkan dan mengingatkan apa yang harus kita lakukan di era Pentakosta ketiga ini, di era penuaian jiwa yang besar-besar ini. Dan kita sangat yakin dan percaya orang-orang Kristen akan menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan dan akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.